Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zaskia dengan NIM 2321010077. Untuk memenuhi tugas, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi nirkabel. Nah, untuk mengetahui komunikasi nirkabel itu apa, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya komunikasi nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pengirim data atau informasi antar dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Contohnya, alat komunikasi yang kita gunakan saat ini, yaitu telepon seluler, di mana kita mengirimkan pesan, mengirimkan data tanpa menggunakan kabel fisik. Bisa juga dengan contohnya sebuah speaker gitu. Ya, speaker yang kita gunakan bisa mengirimkan suara melalui Bluetooth gitu, atau Wi-Fi. Nah, komunikasi nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman data atau informasi antara dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa, mulai dari penemuan telegraf hingga munculnya jaringan seluler dari internet nirkabel modern. Selanjutnya, kita akan langsung saja ke pembahasan, di mana dalam sejarah komunikasi nirkabel ini, di era awal itu ada dua peristiwa penting, yaitu pada tahun 1830-an, Samuel Morse mengembangkan telegraf elektromagnetik. Sistem telegraf memungkinkan pengiriman pesan dalam bentuk kode Morse melalui kabel listrik. Di tahun selanjutnya, yaitu 1890-an, Guglielmo Marconi, beliau adalah seorang pionir atau sosok yang sangat penting dalam sejarah komunikasi nirkabel ini. Ia mengembangkan teknologi radio, yang mana Marconi berhasil mengirim sinyal radio nirkabel pertama melintasi jarak sekitar 1,5 mil pada tahun 1895. Di tahun 1901, Marconi mengirim sinyal radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Nah, selanjutnya di masa perkembangan ada dua fase juga. Yang pertama di tahun 1900-an, Reginald Fessenden dan Lee DeForest mengembangkan teknologi transmisi suara melalui gelombang radio, yang menjadi dasar untuk telepon nirkabel. Tahun 1915, panggilan telepon nirkabel pertama dilakukan dari New York ke San Francisco. Yang kedua, 20-an, penyiaran radio komersial resmi dimulai dengan stasiun radio pertama, yaitu KDKA Pittsburgh. Dan saat itu juga penyiaran radio mulai mengudara. Selanjutnya, di era nirkabel modern, tahun 1930-an sampai 1940-an, penyiaran televisi dimulai dengan siaran televisi pertama oleh BBC pada tahun 1936. Televisi semakin populer setelah Perang Kedua dengan perkembangan pesat teknologi penyiaran. Dan seperti yang kita ketahui, televisi sampai sekarang banyak perubahannya gitu, banyak perkembangannya, termasuk di Indonesia. Di tahun 2023 kemarin kita diresmikan semua TV harus melalui sinyal digital. Selanjutnya, tahun 1950-an sampai tahun 1960-an dimulainya peluncuran satelit pertama
oleh Tesla, tepatnya pada tahun 1962, yang memungkinkan komunikasi nirkabel jarak jauh melalui ruang angkasa. Satelit memungkinkan transmisi sinyal televisi dan panggilan telepon lintas benua. Selanjutnya, kita menuju ke jaringan seluler dan internet nirkabel. Nah, pada sejarah jaringan seluler dan nirkabel dan internet nirkabel, pada generasi pertama diluncurkannya 1G di tahun 1970-an sampai 1980-an. Sistem ini menggunakan sistem seluler analog. Layanan seluler komersial ini pertama kali diluncurkan di Jepang oleh NTT pada tahun 1979. Setelah generasi ke-1, ada lagi perkembangan di generasi kedua yang disebut 2G pada tahun 1990-an. 2G ini memperkenalkan teknologi digital dan pengiriman SMS atau Short Message Service. Juga mengenalkan Global System for Mobile Communication yang menjadi standar global untuk jaringan seluler. Selanjutnya, di tahun 2000-an, generasi ketiga resmi muncul, yang mana generasi ketiga ini atau disebut 3G ini memungkinkan akses internet kecepatan tinggi dan layanan multimedia. Teknologi ini mendukung panggilan video dan browsing web pada perangkat seluler. Nah, di tahun 2000-an ini juga pemakaian jaringan seluler ini berkembang atau mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selanjutnya, di generasi keempat atau 4G yang diluncurkan pada tahun 2010-an menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi dan efisiensi spektrum yang lebih baik dibandingkan 3G yang sebelumnya. Di sini juga mulai dikenalkan teknologi LTE atau Long Term Evolution yang menjadi standar 4G yang dominan. Selanjutnya, di generasi kelima atau 5G yang dimulai tahun 2020-an, berarti sampai saat ini ya belum ada perkembangan baru lagi, di mana 5G ini menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat. 5G ini diharapkan dapat mendukung Internet of Things atau IoT dan aplikasi teknologi canggih seperti kendaraan otonom dan realitas virtual. Dan bahkan sampai saat ini, sampai sekarang, bukan hanya diharapkan mendukung Internet of Things, tapi memang sangat mendukung Internet of Things. Terbukti dengan adanya program-program atau alat komunikasi sekarang yang sangat canggih. Selanjutnya saya akan membahas tentang fakta-fakta unik. Fakta unik yang pertama adalah ponsel pertama dengan kamera. Nah, ponsel pertama dengan kamera itu ada di tahun 2000, di mana Sharp meluncurkan ponsel GSH04 di Jepang yang merupakan ponsel pertama di dunia dengan kamera built-in. Fakta unik yang kedua adalah yang saya sebutkan sebelumnya. Pada tahun 2000, jumlah pengguna seluler global meningkat dari 740 juta menjadi lebih dari 5 miliar pada tahun 2020. Ini terbukti dengan
penggunaan seluler yang sebelumnya hanya dipakai oleh para industri atau perusahaan-perusahaan, sekarang hampir semua orang menggunakan seluler ini. Fakta unik selanjutnya adalah Wi-Fi. Tentang Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi pertama kali dikembangkan pada 1997 dengan standar 802.11 yang dapat mentransmisikan data hingga 2 Mbps. Namun, nama Wi-Fi sendiri, meskipun banyak mengira Wi-Fi, Wi-Fi atau apalah, adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Nama ini sebenarnya adalah merek dagang yang tidak memiliki makna khusus. Jadi Wi-Fi yang kita kenal adalah nama merek sebetulnya, bukan nama sistem atau nama apapun itu, tapi merupakan nama merek. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan komunikasi nirkabel telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dan revolusi yang signifikan, dari telegraf hingga teknologi 5G yang kita kenal, yang kita pakai saat ini. Setiap generasi teknologi nirkabel telah membawa peningkatan dalam kecepatan, kapasitas, dan kualitas layanan, yang mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Di masa depan, komunikasi nirkabel menyajikan inovasi yang lebih besar, dengan potensi untuk menghubungkan dunia dalam cara yang lebih terintegrasi dan cerdas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.